Kanker payudara luar biasa, sampai-sampai tidak bisa terdeteksi oleh para dokter hingga sampai menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber serta para awak media serta para konten-konten yang selalu mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ayah Sadam akan mengangkat kisah nyata dengan niat untuk berbagi buat kita semua tentang mengenai payudara, yaitu kanker payudara di luar akal sehat. Katakanlah sesuatu gaib. Mari kita simak sama-sama apa dan bagaimana asal-usul kanker itu dan apa penyebabnya. Seluruh para pendengar yang budiman, di sini kami mengangkat kisah nyata Ayah Sadam, pengalaman pribadi, ingin mengajak Anda untuk sharing. Saat itu, jam menunjukkan 9 pagi, ada seorang ibu-ibu, kira-kira usia setengah baya. Padahal beliau tidak sakit apa-apa. Sekitar jam 7 malam, dia merasakan payudara terasa sakit dan membengkak membesar. Di saat itulah seorang ustadz dihubungi oleh keluarganya yang sakit, katakanlah saudaranya. Si ibu-ibu tersebut yang sakit kebetulan seorang janda beranak 3, masih di bawah umur. Coba bayangkan Anda, seorang janda hanya buruh tani, ditinggalkan suaminya, punya anak 3 masih di bawah umur. Siapakah yang akan memberikan nafkah? Bayangkan sendiri saudara-saudara, ini kisah nyata dari pribadi saya 20 tahun yang lalu. Di satu kampung terpencil, saya tinggal di sana. Saya juga sudah banyak belajar tentang masalah hal-hal gaib, hal-hal yang di luar nalar, dan termasuk penolakan herbalnya. Namun disitulah dengan panggilan dari saudara si sakit, saya langsung hadir. Setelah saya deteksi, ternyata kanker payudara bukan kanker payudara secara wajar, adalah sesuatu gaib yang menyentuh dadanya beliau. Tiba-tiba jam 9 pagi sampai jam 7 malam baru terasa dia sakit dada. Tiba-tiba dadanya membengkak dan merasa kesakitan. Bayangkan saudara-saudara, sementara warga alhamdulillah berbondong-bondong membantu untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk yang lain-lainnya. Subhanallah, begitu nikmat cobaan yang begitu sangat miris. Saat itulah seorang ustadz hadir di situ, sudah punya jawaban. Begitu si ustadz bertanya dengan si ibu itu, "Bu, tadi pagi jam 9 bertemu dengan siapa?" kata si ustadz. Saat itu ada masalah slide kecil, namanya juga anak-anak, kata si ibu itu. "Lantas bagaimana, Bu?" "Entah kenapa tetangga saya tiba-tiba spontanitas dia malah marah membantu anak kecil itu di pihak lain. Saya langsung dicipret, tangannya mengenai dada saya.
Si Ustadz itu sebetulnya sudah mengetahui sebelumnya bahwa itu adalah sentuhan tangan orang-orang yang punya ilmu jahat membela pihak orang lain. Lantas besoknya lagi Ustadz datang, alhamdulillah mendapatkan suatu petunjuk, yaitu tunas pohon pisang raja dipotong, diambil getahnya, dioleskan langsung ke bagian yang sakit, termasuk olesan yang kedua adalah belarak kelapa, katakanlah daun pohon kelapa yang kering, lantas dibakar jadi arang, dihancurkan sampai lembut seperti bubuk, dicampurkan dengan ulegan sedikit bawang merah untuk dioleskan bagian yang sakit. Alhamdulillah atas izin Allah, dengan amalan surat Al-Kahfi 107 sampai dengan ayat 110 ditambah suratul Fatihah, ayat kursi diakhiri dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ditiupkan ke obat ramuan tadi, niat karena Allah untuk mengangkat penyakit si ibu itu. Alhamdulillah, beberapa hari kemudian si ibu itu langsung menjenguk saya, mengucapkan terima kasih. Namun tidak sampai di situ saja, mendengar si ibu itu sembuh, orang yang pernah menyipret tangan ke dadanya, dia kayaknya mendengar bahwa si ibu itu udah sembuh. Dia ngerjain si Ustadz secara gaib. Menurut si Ustadz itu sudah terbiasa. Setiap menolong orang kebaikan dengan masalah gaib, pasti musuhnya adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Beberapa hari kemudian, si Ustadz itu fokus, hanya tujuan bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menyadarkan orang tersebut. Karena sudah seringkali Ustadz menghadapi hal-hal yang serupa. Begitu pada saat yang tepat, si Ustadz mencoba silaturahmi ke si ibu yang sakit. Tiba-tiba sebelum nyampe ke rumahnya, bertemu dengan orang yang dimaksud, yang membuat si ibu itu jadi kanker payudara yang luar biasa. Sebetulnya si Ustadz sudah mengetahui. Lantas si Ustadz, karena berpapasan dengan orang tersebut, si Ustadz langsung uluk salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas dijawab dengan amarah, tidak usah salam, ini urusan saya dengan kamu, karena kamu mengganggu urusan saya, kata orang tersebut. Lantas si Ustadz menjawab, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Anda sudah mengetahui berarti bahwa Anda pelakunya, kata si Ustadz. Orang tersebut mengatakan, kalau iya memang kenapa, ini urusan saya. Lantas si Ustadz menjawab, apakah Anda tidak sadar bahwa Anda memiliki kelebihan tapi hanya tujuan untuk kejahatan? Lebih baik Anda berhenti saat ini juga daripada menyakiti orang lain. Bayangkan kalau Anda seperti si ibu itu, punya anak kecil, siapa yang akan beri nafkah? Apalagi beliau orang janda. Masa bodoh, kata orang itu. Lantas si Ustaz, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tolonglah sadarlah Pak, selagi masih dikasih napas panjang. Makin marah, terjadilah di situ pertempuran, disaksikan oleh para petani. Kebetulan si Ustaz langsung bertanya lagi, apa kamu mau sadar atau melanjutkan orang dua tersebut? Lantas karena dia minta ampun, langsung kebiasaan Ustadz
memegang kepalanya, mencabut semua orang yang jahat itu, setannya skala, dia langsung minta ampun. Lantas semua bicara, hajar aja Pak Ustaz, langsung mendekati, bawa ke keluarga, dasar lu, ternyata lu kepolisian. Akhirnya si Ustaz mengatakan, sudahlah Pak, kita yang harus lebih sabar, yang penting dia taubat nasuha. Demikianlah saudara-saudara, sekilas pengalaman dari kami. Semoga bermanfaat. Silakan share untuk menambah pengetahuan kita semua. Salam sehat. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalam.